Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV, apa kabarnya hari ini? Weekend kita di 15 Juni 2024. Baik lagi di program Halo Palembang, cak biasa pemirsa setiap harinya. Ini Halo Palembang ngasih informasi seputar kota Palembang, seputar segalanya, dan juga kita menghadir ke beberapa narasumber yang luar biasa dan juga berkompeten di bidangnya. Cak mana pagi ini pemirsa sudah siap menerima informasinya, dan hari ini spesial pemirsa karena sebentar lagi kita bakal merayakan yang namanya Hari Jadi Kota Palembang. Nah ini kalau dihitung-hitung itu Hari Jadi Kota Palembang itu bertepatannya besok 16 Juni. Nah oleh karena itu kita hadir ke pakar-pakarnya asli Wong Palembang, putra daerah Wong Palembang. Ini sudah hadir bersama kita. Ada Sultan Mahmud Badarudin IV, ada Raden Muhammad Fawaz Diraja, Sultan Palembang Darussalam. Selamat pagi, Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sultan ya? Alhamdulillah Makan sehat. pempek sudah pagi-pagi? Sudah. Sudah ya. Nah ini juga tidak ketinggalan, ada konten kreator yang luar biasa ini. Bahas tentang Palembang yang pastinya dari lorong-lorong hingga dari warisan-warisan kota Palembang. Ini ada Hidayatullah Fikri atau biasa dipanggil dengan Mang Dayat, Pangeran Suryo Kesultanan Palembang Darussalam. Apa kabar Mang Dayat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pecak mengesnya ancaknya. Iya. Bermobil tapi ya? Bukan, sama Sultan agak gugup. Iya. Bukan cak kemarin ya? Iya. Nah sesuai tema kita hari ini pemirsa, menapak sejarah Hari Jadi Kota Palembang, kota tertua di Indonesia. Nah banggalah jadi wong Palembang, ini kota tertua dan juga banyak di sini juga warisan-warisan. Tentu juga siapa yang tidak tahu kota Palembang ini dewe, ada kerajaan Sriwijaya dan juga dengan sejarahnya yang kayo ya. Nah nanya sedikit sama Sultan ini Sultan. Hari Jadi Kota Palembang ini katanya besok. Ada kita mungkin ngobrol dulu sedikit tentang Hari Jadi Kota Palembang ini. Ngapo harus besok? Terus juga katanya juga bisa berubah-ubah, bener gak Sultan? Bukan berubah-ubah. Jadi boleh Sultan dijelaskan dulu. Wong Palembang biar tahu. Jadi di Palembang ini kan berdasarkan prasasti Kedukaan Bukit ya, di situ hari ulang tahun Palembang. Di sana itu mungkin pada masa lalu menggunakan kalendernya bukannya matahari tapi bulan. Sehingga ketika kalau kita lihat kalender bulan bisa bertepatan dengan tanggal 16, tapi bisa juga mepet-mepet tanggal 17. Sehingga kalau dari para ahli yang bukan para ahli, jadi kesepakatan orang-orang tua pada masa lalu bahwa disepakati tanggal 17. Ya, karena kita melihat perbedaan kalender sudut bulan maupun dari bulan dengan matahari ya sebenarnya itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara tanggal itu. Ya saya sih sepakat bila kita menyepakati tanggal 16 ya silahkan. Tapi kalau dan kebetulan kan besok tanggal 16 pas ulang tahunnya. Oh, ulang tahunnya. Dia dirayakan besok karena tanggal 17 kita Idul Adha. Benar. Jadi Kepala ditarik. ngami ya. Kepala ngerayap tuh ya. Iya, betul. Jadi juga masyarakat Kota Palembang harus tahu ini bahwa kota tertua Palembang ini besok ya ini Sultan Iya, ya. betul. Nah, cak itu. Nah, kalau dari Mang Dayat dewek nyingo penetapan dari Hari Jadi Ketua ini cak mano? Ya memang jadi kita yang disebutkan Sultan tadi kita boleh nak tanggal 16, nak tanggal 17 boleh. Pada dasarnya secara politis ditetapkan tanggal 17, secara prasasti ditetapkan tanggal 16. Sebenarnya bukan hanya tanggal, tahun pun ada perbedaan. Jadi kalau di prasasti itu 682 Masehi. Sedangkan yang ditetapkan pemerintah itu 683. Jadi sebagian sejarawan, mungkin sebagian besar itu memperingatinya tanggal 16 Juni
ulang tahun yang ke 1342 tahun ini. Wow, 1342 Tapi secara politis kita memperingatinya itu 1341, beda setahun. Nah, beda jenggot tanggal tadi kan? Iya, itu pun ada perdebatan Ini, dikarenakan pada saat kita baca prasasti, itu kan 604 atau 605 Saka. Nah, dari tanggal prasastinya itu. Jadi kalau memang ditetapkan, akhirnya pemerintah mengambil 605 Saka tadi. Kayak itu. itu. Jadi memang sebenarnya kata masalah ya, Dak ya. Yang penting diperingati. Iya. Jadi kalau ini hari jadi kan biasanya agak meriah. Nah, Sultan, kalau boleh di-spill, kira-kira ada acara enggak di hari jadi Kota Palembang Dewe? Ya, kalau kita lihat pemerintah Kota Palembang mengadakan berbagai event ya. Iya. Kalau dari pra-nya mulai dari seperti saya lihat ada Bujang Gadis, Ciayu, terus ada Expo. Jadi Kota Palembang pun ikut merayakannya. Dan kalau kita kebetulan bertepatan dengan Idul Adha ya kita nih. Iya. Jadi agak ini ya, agak lebih dispesialkan lagi ya. Jadi mungkin kalaupun memang ada, tapi dalam rangka yang lain. Iya, itu. betul. Nah, Mang Dayat, kalau Mang Dayat jingok nih dari sejarah Palembang Dewe. Nah, apa sih Mang Dayat yang bisa kita ambek dari sejarah-sejarah Palembang ini Dewe? Mungkin yang bisa kita jual ke negara lain ataupun ke kota-kota yang lain pada saat pertemuan dan dengan sebenarnya kalau kita bahas itu banyak aspek yang bisa kita angkat. Balik dari kondisi sejarahnya pun pada dasarnya sejarah itu punya fungsi ya. Punya fungsi, satu bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air kita. Benar. Ya kan, bahwa kita tahu siapa kita Benar. nih. Nenek moyang kita nih wong hebat gitu kan ya. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat secara ekonomis, itu bisa dijadikan satu yang disayangkan kan kalau di daerah lain itu event-event seperti ini ada kan. Di Jakarta ada PRJ. Benar. Pokoknya ada event setiap khusus. tahun itu ya. Iya, untuk kalender akademik. Bukan akademik, kalender pariwisata. Lanjutan kuliah ya. Agak gugup sebelah Sultan tadi kan. Event pariwisata ya. Iya, event pariwisata itu kan bisa dijadikan bahan promosi untuk datang ke pariwisata. Tanggal sekian ke Palembang gitu. Iya. Apalagi deket-deket libur. Bener, anak sekolah Tiap libur bulan bagi Juni rapot. ini habis ulangan Iya, sudah. benar. Tahun ajaran baru ada lagi Kemudian yang dihubungkan itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Selalu dihubungkan lagi dengan Bukit Siguntang. Kalau memang Bukit Siguntang itu kita perdayakan bahwa itu adalah Ulu Melayu, wong-wong dari Malaysia, Singapura, Thailand itu akan datang karena memang bukit di kitab mereka Salatul Salatin. Bukit Siguntang itu tempat turunnya para Meswara yang mendirikan Malaysia, Malaka. Malaka itu. Jadi Dan Palembang ini Ulu Melayu. Bener. Awalnya Melayu, rumpun Melayu itu dari Palembang Dari ya. Palembang ini. Turun dari Bukit Siguntang. Nah, jadi mereka kan nak nyingok nyai-nyainya ke sini. Iya. Nah, diekspos harusnya kan. Ini dia petua-petua aku dia ada di Palembang. Iya. Betul. Pantesan bahasa kita ini agak sedikit benada ya, kalau di daerah-daerah nada kunci Inggris. Cak itu. Nah, ini ada juga pertanyaan tentang prasasti Kedukan Bukit. Ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit mungkin dari ini Mang Dayat. Jadi prasasti Kedukan Bukit itu sebenarnya bisa dikatakan proklamasi berdirinya ke Kerajaan Sriwijaya. Ya kan? Karena ada kesultanan ngomong kesultanan tadi. Iya. Aku nanti jadi jubir ini Caknya. Jadi berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Ada yang nyebut Kedatuan Sriwijaya karena dia itu kedatuan memang terdiri dari mandala-mandalanya kan. Nah, di situ disebutkan bahwa perjalanan Dapu Tahyang dari Minangga Tampan menuju suatu tempat untuk mendirikan suatu wanua. Wanua itu adalah negeri, suatu negeri. Negara. Nah, wanua itu ya. Iya, suatu negeri. Jadi disebutkan mungkin kalau kami lebih tua apa segala macam, ada buktinya enggak? Nah, kalau di kita Palembang, kenapa menjadi tertua? Karena ada bukti, yaitu prasasti. Nah, disebutkan tadi bahwa mereka tiba di Muka Upang di tanggal 16 itu tadi dan mendirikan dengan sukacita mendirikan negeri ini tadi. Nah, yang kita kenal dengan Sriwijaya. Ialah tempat yang kita tinggali sekarang, Palembang.
Oh, oke, itu sejarahnya Sultan. Iya. Nggak Betul. perlu lagi Sultan jelas ke. Nggak usah. Iya. Cukup. Iya. Itu kan ini kalau di Kesultanan Palembang Pangeran Suryo. Iya. Nah, Ah, kalau di benar-benar. dalam pemerintahan Indonesia nih Menteri Penerangan. Nah. Jadilah terang galau. Lateran loh, kayak yang gelap-gelap tuh diterangi ya. Nah, betul. Iya. Pegawai di PLN apa? Iya. Nah ini hebatnya Mang Dayat ya. Mungkin Mang Dayat lebih dispesifikasi ada sejarawan juga bisa ya. Sejarawan dari kota Belum, Palembang. Budayawan. Jadi mungkin kalaupun memang pemirsa agak bingung-bingung langsung bae ada follow. Iya. Mang Dayat konten. Nah, ini Sultan. Kan cek susah nih termasuk uang Palembang, tapi belum tahu nih ada tingkat-tingkatannya. Ngapo sih disebut Sultan, ngapo sih disebut yang kemarin kita ngobrol Ki Agus segala macam itu. Boleh dijelaskan dikit Sultan? Ya, sebenarnya itu bukan tingkatan ya, itu nasab ya sebenarnya. Oh, nasab ya, garis keturunan ya. Betul. Jadi pada awalnya di Sumatera Selatan ini atau di Palembang datang sini adalah Ki Agus sama Ki Emas, Kiai Bagus sama Kiai Emas. Kiai Bagus sebetulnya Ki Agus ya, Kiai Emas jadi Kemas. Nah, kemudian ketika kesultanan didirikan, itulah yang pertama kali mendirikan kesultanan itu setelah kerajaan Palembang ya. Jadi kan kalau Babakan, kita ulang lagi, di Babakan Palembang ini dari kerajaan Sriwijaya, baru nanti ada kekosongan, ada bajak laut, baru kerajaan Palembang, baru Kesultanan Palembang. Nah, setelah ketika Kesultanan Palembang masuk, ini masih di bawah Mataram, jadi masih vasalnya. Dan yang datang sini dengan gelarannya tuh Kiai Bagus sama Kiai Emas. Nah, kemudian Kiai Emas ini di Palembang menjadi rajanya ya, menjadi raja di Palembang mulai dari Sedoing Rejek. Mereka punya nama-nama sendiri, tapi karena ada cara penamaan untuk mereka, yaitu ketika mereka meninggal atau tempat meninggal, makanya ada penamaan-penamaan bagi mereka. Nah, kalau yang terakhir di Kesultanan Palembang ini ada namanya Kemas Indi atau Sunan Abdurrahman, itulah yang mendirikan Kesultanan Palembang pertama kali. Nah, jadi ada Kiai Bagus, Kiai Emas atau Kemas. Nah, Kemas Hindi ini adalah sultan pertama, bukan raden loh. Tapi karena dia sudah menjadi sultan, dia menyamakan dengan Jawa, kedudukan Jawa adalah bahwa anak-anak daripada sultan adalah raden. Dan keluarga sultan adalah raden. Jadi anak-anak daripada Kimas ini kemudian semuanya menjadi raden. Keturunan-keturunannya semua. Tapi Sultan banyak juga kan masyarakat Palembang ada yang pakai nama Raden apa-apa. Tidak apa-apa itu Sultan. Iya, nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah nama ya? fam. Makanya saya bilang ini fam kita semua. Jadi nama nasab. Nama nasab. Ciri nasab, khas lah ya, bahwa ini dari Wong Palembang. Wong Palembang. Gitu. Nah, setelah Raden muncul pada masa itu, kalau Radennya nikah dengan bukan Raden, itulah muncul namanya Mas Agus. Jadi sampai setelah zaman Sultan Sultan Mahmududin I Jayawikrama di-cut semua bahwa yang turunannya Ki Agus, yang Mas Agus, Raden, jadi semua balik lagi ke sana karena ya zaman dulu misalnya istrinya dua, yang satu yang satu Wong Palembang, satu bukan, namanya anaknya ada yang Raden, ada yang Mas Agus, kan tak lemak ngomongnya, akhirnya disatukan bahwa jadi ini jadi fam, jadi bukannya gelaran tingkatan-tingkatan seperti orang bilang, oh Raden tuh di pucuk, kayak yang Ki Agus tuh tukang baca doa di pucuk juga, nah kayak Kemas tukang kemas bukan. Itu salah, bukan itu cocokologi bahasa itu, bahasanya, jadi bukan ya, itu, jadi ini adalah fam nasab kita. Oke. Nah Sultan, ini kan selain kita juga ada julukan, nah kota Palembang juga ada julukan ya. Julukannya itu Venice of the East. Wah, bahasa dusun kita itu ya. Atau itu Serambi Hadramaut. Tapi ini boleh dijelaskannya kage. Karena banyak iklan yang nak lewat ini Sultan. Ya pemirsa, kita bakal lanjut ke lagi sudah yang nak lewat sih ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Halo Palembang. Nah
Nah pemirsa terima kasih, balik lagi kita di Halo Palembang dengan hari jadi Kota Palembang kita bahas. Nah Bunda ini baru datang, dari mana? Muncul. Ya Allah Cek, jadi Cek ini nih kesibukan untuk memperingati hari jadi Kota Palembang besok. Oh jadi kau nih nyiap ke hari jadi Kota Palembang, Benar. laju agak Becarian baju, becarian baju. kegiatan Oh, iya. untuk meramaikan ulang tahun Kota Palembang yang pasti Cek. Cak mana cerita hari ini Cek? Ada apa? Ada siapa baik? Oh, pastinya ada ini SB 4 kita, Sultan Mahmud Badarudin 4 kita, ada Sultan Fawaz, ada Mang Dayat. Nah, kami lah banyak cerita hari ini pokoknya. Nah, ketinggalan ya, Cek. Sama nyerita ke kau. Aku Apa baru yang datang kan. Sebelum minta maaf Pak Sultan ya. Sultan Ciko ada satu. Oh, Sultan Ciko. Oh, Pak Sultan dan Iya. Mang Dayat ya. Iya. Nah, balik lagi Bang Dayat. Kita ngomongin Venice of the East dan Serambi Hadramaut. Ya. Nah, mungkin ke Mang Dayat dulu. Aku Cak mana jangan julukannya dosa tuh? Venice of the East, agak belepot. Iya, iya. Venesia dari timur. Venesia dari Pakai timur. bahasa Iya. gitu lah. Venesia dari timur. Iya, jadi memang dulu Palembang ini dikenal indah. Jadi ngomong Eropa, zaman-zaman kolonial itu, kalau nak jalan-jalan, kalau dia itu nak berlibur di Batavia atau di mana-mana, itu ke Palembang. Ke Palembang itu katanya indah, karena apa? Suasananya itu pecah Venesia dari timur. Oke, Venesia itu benar, suatu setuju. kota di Sungai ya? di dusun agak seberang sana, Spanyol. di dusun gitu. Iya, iya. Nah, ini nih memang kota sungai yang indah gitu. Oke. Di tengah-tengah kota itu di apa Mungkin namanya? warna sungai itu masih bening dulu. Masih bening, Wah, iya. masih terjengok kali iwak tempalo di bawah tuh. ya. Bukan Iwak kepala belido, lagi, iwak bukan belido. Benar, iwak belido. Jadi demenian kalau misalnya nak ke apa namanya liburan tuh ke Palembang. Dan di masa itu kita itu memang pecah kota-kota kepulauan. Sungai kita masih besar-besar, ya kan. Jadi kemana-mana tuh naik perahu. Ketek ya? Tidak lah, ketek ngayo. Belum ada tarian Cak ini. Belum ada tarian Cak ini. Ngayo. Iya, iya. Nah, jadi ada lebih dari 300-an sungai yang kita prihatin sekarang tinggal 80-an, tidak salah. Wah. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ke situ, oh betapa indahnya kota Palembang. Benar, pada benar, saat itu. benar. Iya. Kalau Hadramaut itu tadi ya Serambi Hadramaut, kita juga ada sebutan lain yang sama, disebut juga dengan Hadramaut Sani atau Hadramaut kedua. Iya, jadi memang di Palembang ini dari masa-masa kesultanan itu kan ada pada mereka itu ada guru-guru spiritual. Ya kan? Nah, guru-guru spiritual ini ialah para pendatang-pendatang dari Hadramaut ini tadi yang mendampingi kesultanan, dan di sini juga banyak apa namanya Indonesia ini 60% lebih keturunan itu dari Palembang, habaib-habaib itu. Jadi memang di Palembang ini asal muasalnya habaib yang menyebar ke seluruh Indonesia. Said ya. Sayyid. Jadi mereka pun banyak fam-fam yang sudah punah di negerinya, di Palembang ini masih ada. Iya. Nah, jadi itulah salah satu kelebihan kota Palembang yang kadang-kadang Mang Dayat ngomong, Palembang ini kota betuah. Kota kita alhamdulillah betuah tuh mana? Kita tidak terdengar yang namanya ada bencana alam. Benar, segala macam. iya. Jauh dari situ. Iya. Alhamdulillah. Karena apa? Alhamdulillah. Mungkin banyak anak cucu Nabi tadi. Iya. Palembang pun kita jenguk Kesultanan Palembang dari dulu pemerintahannya adalah ada di pangku syariat dijunjung. Tidak lepas dari yang namanya syariat. Benar. Jadi Syariat, Palembang ini tidak banyak kan pakai Darussalam. Dah. Iya kan? Cuman Aceh, Nanggur aja Palembang, Palembang. Brunei. Benar, iya kan? Palembang Darussalam, Iya. benar-benar. Darussalam itu artinya negeri keselamatan. Setuju. Nah, insya Allah Palembang adalah negeri keselamatan. Iya, bener kata Sultan katanya bener Habib gelar-gelar Habib itu juga tidak do yang lahir di Palembang ini tidak sama dengan julukan-julukan di luar. Kalau itu mungkin ini kita. Kurang ini Ya, dalam. kalau tahu secara ya. mendetail seperti itu, kayak kita ngobrol sama Habibnya. Iya. Tapi yang Kita jelas panggil di Habibnya lagi. tapi yang jelas di Palembang ini banyak dilahirkan orang-orang yang betua tadi juga. Iya. Masuk Palembangnya. Iya. Pertama lagi Cek, Palembang ini kota tertua di Indonesia. Iya, siapa yang tidak tahu ya dengan Benar. Palembang. Iya. Nah, kalau ngomongin bahasa Palembang, Sultan. Nah, Ya. Sultan kan jingok kan yo anak-anak zaman sekarang ya dia banyaklah diajari bahasa Indonesia. Pakai Iya. dulu gue. Iya, awas jangan jatuh gitu kan. Awas nak terjerembab gitu Iya. kan. Nah, kan Nggak ada ya. Iya. Nah,
Aku Bener, juga bener. anak-anak mungkin diajari bahasa Indonesia Betul. yang baik yang Betul. benar. Bahasa Indonesia Cak itu tadi. Iya, tadi. Nah kan campak lajunya. Iya. Nah, kan kayak gitu. Bener. Nah, Iya, iya. cak mana Sultan Jingo bahwa Palembang ini dewek sebenarnya bahasanya mudah dimengerti juga. Betul. Cuman Betul. beda kan kebanyakan kalau dengan Indonesia. Boleh dijelaskan Sultan? Ya, jadi sebenarnya kan bahasa Palembang asli ini kan antara Jawa Melayu ya. Jadi campuran berbahasa Jawa, Melayu itu ada di Palembang ini. Makanya kalau untuk yang halus itu pakai yang campur Jawa, tapi ada juga yang sehari-hari yang berbahasa Palembang hari-hari. Nah, itu saya lihat kemarin alhamdulillah Diknas dari pemerintah Kota Palembang sudah mensupport kegiatan ini dan menjadikannya sebagai muatan lokal. Alhamdulillah. Iya. Bulog bakso Palembang. Iya, dan mudah-mudahan tahun depan sesuai dengan rencana bisa dijalankan muatan lokal ini. Ya, jadi kita semua berterima kasih dan juga ingin supaya muatan lokal ini bisa menjadikan anak-anak kita memiliki karakter dan identitas wong Palembang. Setuju. Benar. Karena apalagi kalau lah ini kaget kan, wah cek susah nak nyekolak anak keluar negeri kan. Nah. Balik-balik, sorry gitu. Sorry, nah Ayam gitu. sorry, ayam sorry. Iya, hari lah sorry gitu. Ya itu. Iya. Nah kalau Mang Dayat Jingo cak mana Mang? Kalau bahasa Palembang dewek. Ya, memang jangankan yang anak muda, yang sudah sumuran Mang Dayat itu banyak tidak paham lagi namanya berbahasa. Iya, karena bahasa kan ujiwang taunya luar, padahal Iya. taunya Jabo kan. Iya. Nah, cak itu kan yang memang Bukan aslinya- Jaba. Bukan. Jabo. Di luar tadi metu. Betul. Kan? Nak minta duit, mbak digerobok. Nah, iya benar. Mungkin hal ini juga begini. Kalau kita lihat juga embrio bahasa Indonesia itu juga dari bahasa Palembang kan. Karena ada Indonesia ini kan pakai bahasa Melayu. Walaupun lebih banyak di Indonesia ini penutur pakai bahasa Jawa. Iya. Ya kan? Nah, tapi secara luar itu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu. Nah, karena itulah juga karena bahasa Palembang ini mirip dengan bahasa Indonesia, kita ini jadi pecah mirip-mirip tidak pula ketahuan kalau itu bahasa Palembang. Cuman ganti oh itu tadi. Iya benar. Kalau uang luar ke sini cuman pelan-pelan ngeri. Tertilah itu dia. Tertilah itu. Nah, coba kamu ke Jawa ngomong Nah, apa Bibi benar. ini. Kurang. Jadi ya memang pada dasarnya bahasa Palembang itu mirip dengan bahasa Indonesia karena kita satu rumpun dengan bahasa Melayu tadi. Cuman ada beberapa kekhasannya itu tadi, ada campuran-campuran. Pertama khas logatnya. Yo. Kayaknya oh Palembang ini ya. Logat pun ada yang halusnya juga sebenarnya. Iya kan? Kita itu yang galak ditampilkan di media, di cerita-cerita itu adalah logat-logat berkelakar. Oh, Iya benar. Nah, wong Palembang ini karena kita wong Melayu, rumpun Melayu, kita ini sebenarnya ada adab. Bahasa tuh kalau sama Sultan ngomong lain, Iya, sama benar. Wong ngomong lain, dengan kiai-kiai lain, itu ada tuturannya. Nah, inilah budaya yang mungkin agak bergeser. Benar. Iya benar. Iya. Kalau cak bahasa Jawa itu kan ada tata krama yang Iya. dari halus, dari Ke kasar. Iya. Nah. Tergantung bertemu dengan Setuju. siapa. Benar. Cak itu. Oh. Nah, selain sejarah yang sejarah cerita, sejarah tentang cerita, sejarah budaya dan lain-lain. Nah, kok hal ada nggak sejarah situs yang memang ada dari Palembangnya, terus tersebar ke seluruh Indonesia, dunia ya? Indonesia, bahkan ada di Thailand, Filipina aku sempat dengar. Mang, cak mana itu, Pak Sultan? Situs apa yang bisa dikasih tahu untuk budaya-budaya yang ada di Palembang? Kalau situs yang tersebar sebenarnya bukannya ini ya, tapi kerajaan Sriwijaya ini memiliki pengaruh sampai ke berbagai negara Nusantara dan juga luar negeri ya. Karena saya lihat bahwa kenapa sih orang pikir Sriwijaya ini mana sih bukti-buktinya? Mana bukti kerajaan Sriwijaya? Orang kan pada bilang nih, oke, kalau Islam ada makam-makam raja-raja, sultan-sultan. Sekarang makam raja-rajanya mana? Nah, kita lihat dulu kalau seperti jadi nilai-nilainya memang sudah sampai ke berbagai negara dan juga ininya pengaruhnya. Tapi kalau mau peninggalan-peninggalannya seperti makam, mereka mungkin tidak akan kita temukan. Karena kita lihat bahwa pada masa Hindu Buddha itu kalau seorang raja meninggal diapain? Dibakar.
Sehingga mereka banyak tercatat nama-namanya cuma di prasasti-prasasti, tapi tidak akan ditemukan makam-makamnya, jasadnya. Dan kedua, kemana sih Sriwijaya ini kok katanya kerajaan besar kok menghilang di telan bumi? Bukan menghilang, karena mereka dulu budaya perairan, kemungkinan tahu dewe rumah kayu kalau sudah 2 tahun cak mano Tenggelam. di pucuk banyu. Nah, biasa jadi rubuh, tenggelam ataupun terjadi kerusakan. Nah, jadi itulah, jadi kita makanya di Cengal itu banyak sekali manik-manik. Bisa jadi di sana kota-kota Sriwijaya ada di Cengal pada masa itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mengenai Sriwijaya ini yang apa? Yang miss ya. Kalau kita balik lagi, apalagi ulang tahun Kota Palembang, balik Sriwijaya, kok Sriwijayanya sendiri kemana kayak gitu? Hilang kan? Nah, sebenarnya bukan, ya itulah karena sejarahnya seperti itu. Nah, kita balik lagi ke hari jadi Kota Palembang. Nah, Sultan, kalau dari Kesultanan Dewe biasanya ada nggak sih tradisi khusus setiap tahunnya untuk ngerayain ke hari jadi Palembang Dewe? Ya kalau Kita pribadi Beb. kalau secara ini biasanya kami selalu bikin berkumpul kelompok, berkumpul di Kesultanan. Biasanya kita membicarakan masalah-masalah adat budaya di ini, bikin seperti FGD dan seminar-seminar kita. Seperti itu ya. Sehingga budaya-budaya Kota Palembang ini Cak Manu Caronyo tetap tersebar, Betul. jangan mati, apalagi zaman Mak Ineri anak-anak ini ya tidak jauh dari gadget kan? Iya. Nah, gadget. Nah, inilah fungsinya dari seperti Mang Dayat ini ya, nah menyebarkan. Nah, Mang, ada kesulitan enggak kalau nyebar ke tentang sejarah Kota Palembang, warisan Palembang, baik pun tempat-tempat yang bersejarah di Kota Palembang ini dengan bahasa Kota Palembang? Jadi memang kalau kita jingok dari konten-konten Mang Dayat itu di dashboardnya, itu penontonnya 80% umur 40 tahun pucuk. Oh, iya. Yang seumuran ya. Dewasa. Itu di mana yang YouTube? Galau-galau. Oh, kalau TikTok enggak? Enggak, galau-galau. galau-galau. TikTok yang banyak wong tua, banyak anak muda, masih tua-tua juga. Iya. Jadi memang artinya Iya. dengan Peminatnya. style Mang Dayat seperti itu pun masih kurang bisa menyentuh ke umum anak Gen muda. Z. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang dari genre komedi atau yang bisa animator atau segala macam yang bisa lebih pacak lebih dalam menyusupi genre-genre yang anak-anak muda itu tadi. Iya. Sekarang anak-anak apa? Malah ke apa? Wubi apa? Yang Wibu, cacat. Jepang. Pecinta Jepang, Wibu tuh wibu. banyak yang hobi. Iya, Benar, Karena benar. apa? Memang terekspos dan di media di mana-mana itu. Nah, kita kan tentang mak mano baju-bajunya Sriwijaya, mak mano baju-baju kesultanan sebenarnya bisa juga dibuat. Tapi karena tidak terpikir, mereka tuh ya akhirnya masih nak yang ya. Nah, Ya, ya. Nah, sebenarnya nyari yang bisa. viral itu tuh kan? Iya. Yang nyari yang viral yang memang lagi hit. setuju. Apalagi yang Cak si ini nih. Aku. Sebenarnya viral itu bisa kita ciptakan kalau memang satu momen. Contoh, ngapo wong campak dari Pocok Ampera hari itu rame. Nah, Bener juga, ya kan? bener. Karena apa? Hampir seluruh platform, seluruh wong-wong itu nyingok itu, Menyebarkan. nyebar ke itu. Algoritma itu akan berpikir, oh ini lagi trending nih. Iya. Melok-melok. Naik ke nyo. Iya, benar. Siapapun buka mau gue lah dia hobi mobil, hobi makan, hobi apa, Masuk bentuk tuh kan di berita BP ini. tadi ya. Setuju. Makanya sebenarnya kalau kita kompak, misalnya Palembang, contoh kita bantu musisi Palembang, Benar. ada lagu baru Palembang, yuk rame-rame kita ekspos. Nah, itu akan cepat naik. Nah, itu juga dengan yang adat budaya ini tadi. Kalau kita kompak, jadi konten kreator itu bukan saingan, harus rame-rame. Benar. Bersinergi. Iya. Uji wong tuh berkeroyokan ya dak ya. Iya, jadi platform itu Lu kita Palembang ngakali algoritma. Benar. Nah, Sultan, kalau nyingok dari segi sosial medianya, mungkin dari tim Sultan atau apa untuk memperkenalkan dari Palembang ini dewe, Cak Manu Sultan. Ya, kita sudah sering ya, beberapa channel juga kita buat untuk masalah budaya Palembang. Ada budaya Palembang Darussalam dari kami, ada juga Facebooknya. Kalau YouTuber ada Mang Dayat, kita udah berkolaborasi sudah sejak awal corona kita ya. Iya. Jadi sejak COVID itulah kemudian kita mengekspos channel Mang Dayat supaya berbau budaya Palembang Darussalam. Karenanya kalau misalnya kita lihat channelnya pasti 80% itu budaya. Mungkin yang
sisanya 2% tuh yang nyampe aja itu ya. Endorse. Tapi kalau Cek Susan Jingok, budaya adat istiadat itu di Jingok dari yang anak-anak muda bisa sentuh tuh dari segi tari ya mungkin ya. Betul. Seperti mereka bisa. mereka kenal dengan budaya Palembang itu misalnya dari tari Sriwijaya, Tari gending. budaya. gending, Nah, tari akhirnya mereka harus gending. cari tahu nih ini backgroundnya sejarahnya apa, Cek itu benar Sultan. Betul. Heeh. Nah, dulu nari apa? Hari tangga ya. Oh, nari tangga. Iya, iya. Berarti ada kaitannya ya, Palembang Darussalam, Kerajaan Sriwijaya sama proses perkembangan yang ada di Palembang saat ini. Betul. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat sekarang ini Palembang ini lebih banyak nilai-nilai daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Walaupun sempat dikurangin degradasinya tuh karena masuknya Belanda. Nah, itulah nilai-nilai kita banyak hilang ketika Belanda masuk. Kalau pada masa dahulu kan seperti tulisan Arab Melayu, karena kita terbiasa mengaji. Nah, otomatis tulisannya pasti Arab Melayu. Karena sudah masuk Belanda, tulisannya mulai Latin, Romans. Jadi sekarang kita pun karena terbiasa pakai Romans, jadi Romans terus tidak Arab Melayu lagi. Kalau di Malaysia masih pakai sebagian Melayu. Tinggal apakah kita mau mengembalikan nilai itu atau tidak. Jadi banyak sekali nilai-nilai sekarang ini ya seperti beratip, terus kita terbangan, semua itu budaya Palembang. Benar terbang. Karena kalau kita lihat dari syair Perang Menteng itu ada juga misalnya kata-kata misalnya menebarkan tabu-tabuhan. Terus mereka juga orang misalnya seperti orang Arab itu yang tadi dibilang tuh ada juga orang Arab, ada sebutnya haji-haji. Nah, mereka sebut haji-haji karena disebut dari tanah haji, dari Arab tuh haji-haji ataupun syahid kayak gitu turunan daripada Rasul. Karena udah banyak juga acara-acara tuh ngisinya nggak bosan ya, Nah, iya betul. Muluk ya? Dul Muluk, syair Muluk, Abdul bosan. Muluk. Sudah mulai hampir punah. Iya, hampir punah, bener. Nah, kalau dari segi pemerintahannya, Sultan, ada baik itu budaya atau apa mungkin melibat dari kesultanan. Ya, kalau Sultan pemerintah juga dari juga pemerintah. sering juga kita ya kalau upacara apa pasti undang-undang terus lah ya. Iya, itu. Nah, tapi yang pasti kita inginnya supaya setiap kegiatan-kegiatan pemerintah yang ada itu nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam dihidupkan kembali seperti mulai kita hidupkan seperti berpantun, seperti bersyair. Kita syair juga itu kita memiliki syair pada masa lalu cuma mulai hilang. Iya. Termasuklah Paltipi ini juga menjunjung tinggi nilai-nilai Budaya. Palembang Benar. ya. Iya. Dengan judul ke acara kita nih, Halo Palembang. Halo bahasanya. Nah, Bahasa itu Palembang. Palembang. Benar. Iya. Paling kita agak ngundang uang dari luar bae yang pening. Ngomong ya. Iya. Benar. Nah, Bang Dayat, adanya kolaborasi sama pemerintahan. Apa yang sudah dilakukan dari Palembang Darussalam sama pemerintahan? Nextnya apakah di jalan-jalan kaget dibikin aksara bahasa Palembang yang di Jogja, tulisan aksara? Arab Melayu ya. Arab Melayu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Arab Belanda belum ada. Iya. Yang banyak nih Arab maklum. Benar. Ya, sebenarnya sentuhan Palembang. ini masih belum banyak kejingoan di Palembang ini. Sebenarnya kita kadang-kadang ada perasaan cak di Lampung kalau masuk Lampung lah terasa. Oh, masuk Lampung. Yang pemerintahan tuh sudah ada yang Iya. apa namanya? Tanjak. Siger. Iya. Nah, Palembang ini belum terasa gitu. Mana apa masuk bau cukup pempek. Lah mulai bau iwak geleng. Belum ada. Jadi memang masih banyak yang perlu dikaji lagi, yang digali lagi tentang ke Palembang nih. Misalnya kayak pakaian ini be ya. Kita tidak terbiasa. Cobalah kita main ini nah. Jalan ke mall. Cingok iwong, yo nak nari. Iya benar. Oh nak ngarak yo. Ayo ada acara ini caknya di mall nih. Mau carian nih atrium langsung. Jadi kalau memang ada misalnya trending yang apa namanya kita membuat tadi bilang tren ya, ciri khas ya. Kebiasaan. Misalnya trending Kondangan pakai ini kondangan terus. pakai baju Melayu. itu bisa atau pejabat-pejabat kunjungan kemana pakai baju Melayu. Bahkan mungkin ada desain siapa yang buat baju tuh desain
desainer itu, Aha. mungkin dia buat baju-baju yang untuk pacak pergi-pergi ke mall nih, Oh, yang iya. sehari-hari gaya-gaya Melayu. Kan di Malaysia biasa be, pakai baju Melayu. Bener. Baju kurung kalau betinonya ya. Heeh. Iya. Nah, cak TikTok. Iya. Nah, TikTok itu juga musiknya harusnya ya anjir lah musik-musik Palembang biar tren. Ya sama nih. Nah ini Sultan sama Mang Dayat ini seru nih, pokoknya kita kapan itu lah Bandung Palembang ini. Bener. Apalagi ngobrol Kalau cak mau- berhenti ya. Iya, 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 Jangan iya. dia ajak kelakar. Bener. Apalagi Kak Jel kopi caknya siapa ini? Iya, iya. Seru nian yang pasti cerita hari ini tentang kota Palembang, banyak juga ilmu yang sudah aku Iya, dapati Cek iya, yang pasti ya. benar. Dan buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, keseruan bakal baik lagi cuma di Halo Halo Palembang. Baik lagi di Halo Palembang, masih sama Cek Adit dan juga Cek Susan. Susan. Keseruan tentang Kota Palembang, Benar. menjambut ulang tahun Kota Palembang besok 16 Iya. Juni 2024. Yang keberapa ini kira-kira? Yang ke Nah, lupa. 143 tadi ya. Versi kita Heeh. pemerintah 1341, 13. versi prasasti 1342. Wow, bener jadi. 1342. Wow, bener-bener jadi salah satu kota tertua di Indonesia ya. Iya. Bener. Nah, Sultan, ngomong-ngomong soal tadi nyepil dikit sungai, dulu kan bening segala macam. Nah, cak mana Sultan jingok kesadaran kota Palembang ini dewek menjaga sungai Musi kita tuh dewek. Karena ku jingok sekarang ini sungai Musi sudah banyak dibangun pinggir-pinggirannya itu Tempat kafe-kafe. kafe. Iya. Mungkin sudah dihidup lagi, pasar 16 dibagusi lagi. Tapi mungkin memang pencemarannya yang mungkin belum ada Betul. kesadaran dari kota Palembang, boleh jelaskan? Jadi sebenarnya untuk pencemaran ini sebenarnya dari atas sampai bawah harus sama-sama bersinergi ya. Apalagi dari pabrik-pabrik misalnya seperti Pusri itu atau pabrik karet, mereka kan banyak sekali limbah-limbah Iya. yang harusnya didaur ulang yang sampai benar-benar titik kemurniannya itu bisa untuk makhluk hidup kejernihannya. Dan kedua, wong Palembang ini jangan terbiasa nak nimbun pakai sampah. Nah inilah kadang-kadang mereka nimbun biar rumahku ini, dia buang sampah tuh sekendak hati. Iya. Sembarangan. Dan ketika itu limbah-limbah dan cairan-cairannya kan masuk ke sungai, biota sungainya mati, ikannya habis galon. Nah Nah Sultan, kita kan ini di Palembang ini kebanyakan uang masuk Palembang, nak makan tuh lah. iya. Wong Palembang nak maju tuh lah. Maju, Iya kan ya. nak maju tuh lah. Iya, Aja bener, wong bener, Palembang betul, ini kan betul, nak betul. makan tuh lah. Yolah salah satunya pempek. Betul. Selain pempek kita juga ada songket, ada tenun, ada Iya. ini. Nah kalau Sultan jingok konsumsi ataupun konsumtifnya masyarakat kota Palembang ini dengan baju adat Palembang ini cak mano? Iya, sekarang nih wong kita ini masih utama kan saya bilang kita harus semua kompak ya, sama-sama. Yang atas mau dicontoh, yang bawah ikutan. Jadi seperti pejabat-pejabat pemerintah juga Iya. sebaiknya menggunakan pakaian ketika ada kawinan itu ya baju songket, Acara-acara baju formal, jemputan, jemputan, ya baju-baju jemputan. Jadi pakai batik-batik Palembang, jangan lagi menggunakan Luar pakaian-pakaian yang dari luar. Usahakanlah mencintai produk dalam negeri sendiri. Produk Indonesia. Ya. Ya, produk-produk Palembang. Palembang. Benar-benar. Nah, Cak karena itu. Setuju kita saya. lihat Bener. pengusaha batik Palembang cuma tinggal berapa orang sekarang. Batik Palembang cuma ada Agus, ada siapa, cuma dikit. Iya. Pengusaha tuh tinggal jemputan aja. Jemputan juga itu sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena diserbu dengan pakaian-pakaian luar yang murah meriah yang ada di sosial media di e-commerce online. Iya, jadi kita harus mulai, kalau bisa nanti saya juga ada beberapa dengan teman juga minta motif-motif Palembang seperti apa sih. Iya. Nah, nanti kita masukkan supaya untuk brand-brand tertentu menggunakan bahan-bahan dari motif-motif Palembang. Jangan wong jingok nih istilahnya kan Cak Sultan kan wong tahu ini identitas Sultan karena Sultan pakai baju-baju ke Palembang. Iya. Sebenarnya tidak cuma harus Sultan tapi Iya, seluruh iya. kota Palembang Betul, ini bisa pakai. bila Betul. perlu seminggu sekali tiap hari Rabu misalnya harus pakai tenun. Ada betul. yang pegawai-pegawai ataupun yang anak-anak sekolah. Nah, Dulu itu sempat kan pasti. dulu ya, dulu sempat di pemerintahan tuh harus pakai baju Melayu ya. Cuma setelah
setengah tahun mulai hilang lagi. Jadi harus lebih di Ada lagi efektifkan. kain-kain jupri, itu Jupri, zaman-zaman dulu kan. iya. Nah, itu harga songket itu mahal loh, bukan tidak. Palembangnya nih. Betul. Kami Pakai jepri. uji mak-mak zaman dulu, kalau katik kain di rumah ada 7 tingkatan Nah, itu ada setuju, ujian benar. jupri. Bukan Palembang. Itu tidak kayo. Benar, ditambah lemari Palembang itu nah. Ada kalau Cek Susan di rumah cuman di rumah wong tua. Benar Cek. Iya. Jadi dari wong tua ke kita, Benar. terutama ke wong tua aku nah Cek. Jadi baju ini dewek, ini kan dari wong tua. Ada banyak aku nih baju Cek ini Cek, jemputan Oh, baju iya. ini. Oh, kodian dia nih. Bener, beli ini Ramayana. Itu kemarin tuh. Udah kata lagi Ramayana. Iya. Nah, terus juga Mang Dayat kan banyak juga istilahnya kita ini perwakilan kejuaraan dari Kota Palembang yang membanggakan juga, baik itu dari segi pageant putri-putri dan segala macam. Nah, itu kan yang dimaju ke di situ tuh baju-baju ya, baju-baju uang Palembang. Ujung-ujungnya kan masih baju Palembang itulah yang nak dimaju ke. Cak itu. Nah, Cak mana Mang Dayat kalau nyingoknya Jadi, ini deh, kalau dari segi yang lomba-lomba ini. Perlombaan. Kita itu sebenarnya terlalu banyak sekali kebudayaan ataupun khas Palembang yang ada, tapi tidak seluruhnya terekspos. Nah, jadi ngomong tuh ngambil mudahnya baik, wong lah tahu pempek, sudahlah kita bawa pempek baik. Iya. Wong tahunya tadi songket, ya sudah songket belah kita angkat. Iya. Padahal jemputan jarang diangkat. Betul. Ya kan, yang pernak-pernik kain kita nih banyak. Banyak. Nah, karena itulah sebenarnya mulailah kita itu yang lain-lain ini mulai dikotek. Di luar itu bisa masuk ke Palembang makanan-makanan. Aku bilang ekspansi budaya, ekspansi kuliner. Yo. Ya dah Mak Mano tadi Cak Cimol masuk, somai masuk ke Palembang. Dulu ramen makanan-makanan Jepang, Iya, Cino itu di Korea. Palembang nih budak-budak muda demennya. Benar. Nah, coba kita makanan Palembang nih. Tekwan, pempek, jangan pempek bae, maksudnya Iya. tuh tekwan, burgo, laksan, Betul. segala macam itu tuh Film pacak enak. ekspansi. Tidak sedikit Gek ngomong ada sama santan sakit perut Gek. Kan kadang wong kita dewek mulu Iya, ini. ekspansi ke ini, keluar. Buat dikenalkan, misalnya di daerah timur lah, di Jawa lah, di mana, Kalimantan kan, kita kenal ke. Jadi bukan hanya makanan yang cak-cak itu, termasuk lauk-lauk kita. Rengkes tempoyak misalnya, dah. Pindang-pindangan, aneka pindang. Kok tom yam pacak masuk dengan Enak dengan mahalnya mudahnya ya udah di Iya. Indonesia ini Benar. kok yang sejenis dengan itu pindang tidak perlu dikenal. Benar. Celok apa? Iya. Pindang iwak gabus, pindang Nah, kepala. banyak aneka pindang macam Iya, itu. benar. Nah, Benar, jadi benar. harusnya ini aku juga ngajak kawan-kawan ataupun sanak dulur, uak bibi segala macam, baik yang ada di luar ataupun di Palembang inilah, Iya. menpacak mempromosi ke keluar, kita ini mulailah untuk ekspansi kebudayaan. Benar. Betul. Ya, Mak Mano mengenalkan kain-kain kita, makanan-makanan kita, khas-khas budaya kita keluar, jangan di dalam baik. Nah, maka terkenal cak yang lain-lain juga. Apalagi pempek sudah dinobatkan Makanan makanan terenak. dari ikan terenak di dunia. Betul, setuju. Benar-benar. Ada pempek Cek Susan yang lemak juga. Ya. Promo Cek ya. Promo, iya. Padahal kawan-kawan ini banyak pempek nih. Benar. betul. Tapi ajai tapi tak Ajai. Tekwan model lakso. Betul, Nah, betul. ini tidak terasa Sultan sama Mang Dayat kita lah di penghujung Ujung. acara. Ini kalau ngomongin Palembang tidak habis-habisnya. Setuju, benar. Apalagi yang Palembang nih kelakarnya uji wong Nah, boleh terakhir closing statementnya, himbauan untuk masyarakat Palembang, ajakannya Sultan dulu. Ya, yang pasti ajakan pada masyarakat Kota Palembang, usahakanlah kita selalu mencintai produk-produk kita dewa yang pacak besak ke. Kalau bukan kita yang pakai, bukan kita yang besak ke, siapa lagi? Makanya mari kita sama-sama menjaga adat budaya dan membesarkan nilai-nilai sejarah budaya dan juga kerajinan-kerajinan dari Kota Palembang. Oke, itu. Kalau Mang Dayat, ini caknya dua paragraf ini caknya. Iya. Lah acak dan aku dikotik ngomong dikit. Iya. Yang pertama selamat ulang tahun dulu. Oh iya Ya. benar. Kota Palembang. Kan Ya. Kota Jadi Palembang. Kota Palembang ini kalau ulang tahun yang rayo ini bukan hanya wong Palembang, termasuk wong luar yang tinggal di Boleh. Palembang. Benar. Kemudian wong Palembang yang ada di luar. Benar. Nah, diucapkan selamat ulang tahun nggak lo? Iya. Ulang tahun kita gal-gal pokoknya. Jadi Mang Dayat nak ngejok filosofi baik. Kita jadi wong Palembang ini, wong Palembang ini diibarat ke pecah bahan pempek. Nah, bahan pempek ini kalau kita njek cuko,
jadi pempek, ya dah, Kalau kita njuk kuah bening, jadi model tekwan. Njuk santan-santan, laksan, ya dah, Nah, jadi pada dasarnya bahan pempek ini di mana be pacak. Sama. Itulah filosofinya wong Palembang. Ditaruh di mana bae, di keadaan apapun, wong Palembang pacaknya sesuai ke diri dan pacak bermanfaat, pacak menjadi sesuatu yang beda di tempat orang lain. Nah, mantap. makanya banyak orang jadi wong Palembang. Benar. Setuju Banyak banyak sukses, jadi wong Palembang Iya. di seluruh Indonesia Iya. juga. Ini pejabat-pejabat, Betul. ketua-ketua, para artis juga ada. Banggalah Iya. jadi wong Palembang. Iya, ya. ketua artis kita be wong Palembang ya dah. Nah, cak itu. Nah, pemirsa ya, jangan lupa hari jadi Palembang ya dah tidak dirayo ke ngerayo ke dewe. Nah, untuk diri kita dewe ya dah, untuk mengingatkan bahwa momen ini harus tahu nih wong Betul. Palembang ini. Kadang-kadang kita baru sadar kita bangga jadi wong Palembang pada saat kita di luar. Setuju. Ah, ini aku nih wong Palembang. Oh, hebat. Palembang, oh ya, aku nih, ya. Cak itu. Ya, jangan Ayo tahu. lawan, ayo ini juga. Sekali lagi terima kasih Sultan, Terima Bang kasih, Dayan Sultan. sudah Sultan. waktunya datang ke studio Pal TV, sudah ngasih informasi yang bermanfaat pastinya untuk masyarakat Kota Palembang. Setuju dengan informasi yang sudah disampaikan ini, semoga bermanfaat, semoga diaplikasikan, semoga salah satu bagian dari kebanggaan kita juga, terutama aku Dewe, Cek, sudah Benar. pakai songket, bangga ya. Iya, tentunya pemirsa terus saksi ke Halo Palembang ini dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Cek Susan. Aku Mang Cik Adit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid. Acara ini dipersembahkan oleh